ini Cindy sedang berada di salah satu kantor perusahaan pialang terbesar di Indonesia, yaitu PT Victory International Features. Nah traders, sekarang Cindy sudah bersama Bapak Jimmy. Halo Pak Jimmy. Halo juga. Apa sih kelebihan dari PT Victory dibandingkan dengan perusahaan pialang lainnya? PT Victory ini adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Ada tips nggak buat para traders di luar sana? Nah, buat para traders, ini bisnis ini sekarang apalagi lagi COVID sekarang nih. Ini bisnis ini sangat menarik sekali. Jadi dengan adanya permasalahan COVID ini, bisnis dalam features ini atau trading ini sangat menarik dan sangat mudah. Bisa dilakukan di rumah, dimanapun. Anda bisa mendapatkan uang tambahan ataupun menjadikan pendapatan utama Anda. Yang pasti, Anda harus join dengan kita supaya kita ajarin Bana kiat-kiatnya untuk menjadikan profit dalam transaksi. Ya, ditunggu semuanya untuk join ke Victory. Ingat, cabang Bandung. Halo traders, saya Irma, saya Cindy, dan kali ini kita mau infoin sama teman-teman traders di luar sana. PT Victory International Features Bandung bakal ngadain webinar via Zoom free loh. Iya, benar banget sih. Webinar kali ini bakal jadi webinar yang berbeda dari webinar-webinar sebelumnya. Soalnya bakal dibawain langsung oleh orang nomor 1 di Victory Bandung. Dan materi yang akan dibawakannya pun jauh lebih menarik dari webinar sebelumnya, yaitu bagaimana cara mendapatkan profit 30-40% dengan mudah. Wah, seru banget tuh Bu, dan yang pastinya kita bakal dapetin pengetahuan baru untuk kita semua, dan yang nonton pasti nyesel deh. Iya, benar banget sih. Dan yang gak kalah menariknya lagi bakalan ada kita sebagai host. Wah, itu bisa aja deh. Oke deh teman-teman, jangan lupa join ke webinarnya kita, dan jangan lupa juga catat tanggal dan jamnya di bawah ini. Oke, sampai ketemu kita nanti ya. Bye traders. Halo, saya Mr. Ed. Saya adalah karyawan di salah satu perusahaan. Tapi saat ini saya sedang mencoba menekuni bisnis trading. Saya yakin bisnis trading ini bisa menambah penghasilan saya. Pekerjaan saya sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi saya tidak mempunyai waktu untuk belajar dan memperdalam ilmu trading secara langsung. Akhirnya saya menemukan Advoc ID, suatu wadah edukasi trading forex yang terpercaya, yang menyediakan beberapa fasilitas yang saya butuhkan. Seperti inilah kegiatan yang ada di Advoc ID. Sekarang, saya sudah bisa trading dengan benar, bisa menentukan market, mendapatkan ilmu trading lebih banyak lagi, dan mendapatkan penghasilan lebih dari bisnis trading. Segeralah bergabung dengan Advoc ID. Halo traders. Sore sih. Sore juga Bu, Perkenalkan saya Irma. saya Cindy. Nah, sebelum kita memulai acara webinar kita malam ini, kita mau mengucapkan terima kasih untuk semua traders yang sudah hadir di acara webinar kita malam ini. Webinar kita malam ini akan dibawakan oleh coach kita, yaitu Bapak Jimmy Hendrik Pardede, dengan tema bagaimana mendapatkan profit 30-40% dengan mudah. Ya, betul banget tuh Bu. Dan yang pastinya kita bakal dapetin tips and trick bagaimana caranya mendapatkan 30-40%. Dan yang pastinya juga nih Bu, kita bakal dapetin pengetahuan baru juga loh. Jangan lama-lama lagi sih, mendingan kita langsung simak webinar yang akan disampaikan oleh coach kita. Ya.
Halo, selamat sore. Selamat sore menjelang malam. Iya, sore Coach. Gimana kabarnya nih Coach? Baik-baik. Gimana Cindy dengan Irma? Cindy sehat. Sehat. Gugup banget nih, Coach. Iya, karena baru kali pertama ya kita ngumpul bareng-bareng Saya udah ngobrol langsung dengan Bapak Jimmy. Oke, Gimana nih terima Coach kasih semua. persiapan untuk malam ini Coach? Ya, malam ini kita akan tema dengan mudahnya trading forex ya untuk mencapai target profit 30-40% dengan mudah. Wah, kayaknya bakal seru banget nih sih. Pastinya, Bu. Jadi kita lanjut langsung aja ke isi materinya ya Sin ya, yang akan disampaikan oleh Coach kita. Silakan, Coach. Oke, selamat malam semua. Selamat malam Victorian. Selamat malam juga teman-teman yang ada di luar sana yang sudah join ataupun lagi mau join ya. Jadi hari ini saya akan membagi pengalaman transaksi ya selama saya trading di tahun 1999 sampai hari ini. Jadi dari beberapa metode trading, ini metode trading yang sangat mudah sekali. Jadi dengan judul yang saya pakai dengan mudahnya trading forex. Pertama adalah materi ini yang pasti saya tawarkan kepada calon nasabah atau nasabah yang sudah trading simulasi ataupun trading real, dan untuk para trader ataupun para marketing. Tetapi bagi yang belum pernah tahu trading atau belum pernah simulasi, boleh-boleh saja untuk mendengarkannya. Menurut saya ada 3 kriteria yang harus dimiliki seorang nasabah. Yang pertama, seorang nasabah itu harus memiliki mental bisnis. Ya, dalam bertransaksi itu harus punya mental bisnis. Siap untuk menerima untung ataupun siap menerima rugi. Yang kedua, memiliki uang dana investasi ya. Ya, untuk investasi dalam trading ya harus memiliki dana. Nah, dana investasi yang saya bilang ini adalah minimal Anda harus memiliki $10.000 atau dengan fixed rate $1 10.000 harus memiliki 100 juta rupiah. Yang ketiga, Anda harus memiliki waktu dalam bertransaksi. Jadi nggak bisa titip orang atau indikan orang, nggak bisa. Anda harus memiliki waktu. Walaupun hanya 2-3 menit saja, Anda harus memiliki waktu. Ya, jadi ketiga kriteria tersebut, ada juga yang harus Anda harus punya. Ada 5 hal yang penting. Menurut saya adalah 5 hal yang penting dalam bertransaksi. Ya, pertama, dalam bisnis Anda harus memiliki target keuntungan bisnis. Nah, target dalam bisnis menurut saya dan dari hasil survei saya juga semua, target tahunan bisnis yang bagus itu minimal adalah kurang lebih di angka 30% per tahun. Jadi Anda yang saya tawarkan adalah untuk bertransaksi, gimana caranya untung 30% per tahun. Oke. Kedua, menjadikan bisnis trading ini yang tadinya high risk jadi low risk. Gimana caranya? Ya, kalau Anda trading, itu leverage-nya adalah 1/100, yaitu satu lotnya nilainya 1.000. Nah, karena leverage kita turunkan 1/10, untuk transaksi satu lot menjadikan $10.000. Jadi kalau Anda punya $10.000, hanya boleh masuk satu lot saja. Yang ketiga, tidak perlu takut Anda bertransaksi dimanapun. Mau cas komisi, ada cas komisi, mau ada spread, ataupun ada swap. Jadi transaksi ini, Anda bertransaksi tidak perlu berpikir, oh spreadnya lebar, oh komisinya besar, atau oh transaksinya overnight. Tidak perlu. Jadi tidak perlu takut. Keempat, tetap pantau harga setiap hari. Jadi Anda tetap pantau harga setiap hari. Karena sekarang sudah online, Anda tinggal buka metanya, butuh waktu 1-3 menit Anda lihat, cukup close lagi. Kelima, nah ini bertransaksi ini harus sabar, tidak emosi, tenang,
Yang pasti Anda harus siap menerima untung dan juga siap menerima rugi. Nah, dalam hal ini, kalkulasi kita mencapai target, saya sudah buat ya. Jadi kalau Anda punya dana uang 100 juta, target 30% per tahun atau menjadi 30 juta per tahun. Jadi 100 juta, profit 30%, 30 juta per tahun. Besar atau kecil itu relatif bagi Anda. Tapi yang saya akan terangkan bagaimana cara untuk mencapai profit 30% per tahun. Tapi dibanding dengan bunga deposito sudah terhitung relatif sangat besar. Karena kalau Anda deposito 100 juta, bunga bank 6% per tahun. Atau Anda akan dari nilai 100 juta, Anda akan mendapatkan 6 juta per tahun. Nah, strategi yang trading, saya masuk dari strategi trading kepada Anda. Jadi strategi trading yang pertama yang saya gunakan adalah Anda tidak perlu sering-sering melakukan transaksi, tetapi melakukan analisa dan memantau harga setiap hari. Jadi untuk transaksi tidak perlu tiap hari, tetapi melakukan analisa harus atau memantau harga setiap hari. Cara mencapai target profit 30 juta atau 300 juta per tahun antara lain. Gimana nih caranya? Nah, bila Anda satu kali transaksi bisa profit rata-rata 300 poin atau $300, maka diperlukan hanya 10 kali transaksi dalam satu tahun. 10 kali transaksi. Jadi kalau Anda mau melebihi profit apa, ya tergantung ada di tangan Anda. Saya hanya mengajar bagaimana caranya mencapai profit trading dengan mudah. Kesimpulannya, jadi cara menghitungnya untuk mencapai target 30 juta atau 3.000 dolar per tahun, kita cukup melakukan 10 kali transaksi dalam satu tahun. Oke, sangat mudah kan untuk transaksi seperti itu. Kontrolnya harus di diri Anda. Nah, untuk bertransaksi ini caranya gimana? Ini, saya hanya menggunakan metode yang sangat mudah, yaitu mempelajari penggunaan dengan Bollinger Band. Nah, video pertama ini akan diterangkan oleh teman kami. Silakan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kamal dari Advox. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai salah satu indikator yang juga banyak digunakan oleh para trader ya. Indikator apa? Itu indikator yang namanya Bollinger Band ya teman-teman. Nah, pada video saya yang lain saya sudah pernah menjelaskan indikator moving average ya. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bollinger Band. Nah, jadi Bollinger Band ini awalnya ditemukan oleh seorang yang bernama John Bollinger ya pada tahun 1980. Nah, di mana fungsinya indikator ini adalah untuk mengukur volatilitas harga, ya, juga membantu kita menentukan tren, dan selain itu juga digunakan untuk kita menentukan keadaan jenuh beli atau jenuh jual ya. Kalau jenuh beli itu disebut overbought, kalau jenuh jual itu disebut oversold ya. Teman-teman ya. Nah, seperti apa wujud Bollinger Band ini? Ya, kita langsung lihat ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini polos ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah chart polos. Nah, kita bisa menambahkan dari indikator ya, insert indikator ya teman-teman, trend ya. Nah, di sini ada yang namanya Bollinger Band ya. Oke. Nah, Bollinger Band ini kalau teman-teman pilih setting default itu dia sudah satu paket dengan MA20 ya, dimana kalau indikator MA udah saya jelasin ya di video yang lain. Nah, jadi dia udah satu paket dengan MA20 ya. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, penampakan Bollinger Band itu ya. Jadi dia di tengah-tengah ada MA20, kemudian dia ada area atas yang disebut dengan upper band,
ya, dan ada area bawah yang disebut dengan lower band ya teman-teman. Oke, nah bagaimana penggunaan Bollinger Band ini kita lanjutkan di video selanjutnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan mengenai Bollinger Band ya teman-teman. Bagaimana sih menggunakan Bollinger Band ini ya teman-teman. Ya, nah teman-teman ya bisa lihat ya. Nah, bagaimana cara menggunakan Bollinger Band ini ya. Nah, jadi ya salah satu penggunaan Bollinger Band ini ya, Bollinger Band ini juga bisa menjadikan support dan resisten ya. Itu pertama teman-teman ya, bisa menjadi support resisten juga. Dimana upper band ya, kalau ada harga dari bawah kemudian ketemu upper band ya, nah itu kita bisa menjadi resisten dan kita bisa lakukan open posisi jual ya teman-teman. Nah dengan targetnya di tengah MA20 nya ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ini ya. Nah jadi ini ya, ini overbought, kita bisa lakukan jual ya dengan target minimal di MA20 nya ya. Nah kemudian ya di bawah ya, ketika ketemu lower band kita bisa ini oversold, kita bisa lakukan beli ya dengan target minimal ke MA20 nya ya. Nah ini juga sama ya. Nah di kisaran upper bandnya kita bisa lakukan jual ya, di kisaran lower bandnya kita bisa lakukan beli ya. Jadi itu pertama penggunaan Bollinger Band ya. Jadi kita bisa cari area entry sell ya di area upper band, dan kita bisa cari signal untuk entry buy di area lower band ya teman-teman. Itu pertama. Yang kedua ya, kita bisa menggunakan untuk trading dengan Bollinger Band ini ya dengan cara, nah kita lihat ya, nah kalau ada suatu harga kecenderungan bergerak naik ya, dan ketika dia menembus MA20 ya teman-teman, ini bisa lihat ketika dia menembus MA20 dari bawah ke atas, nah kita bisa lakukan entry beli di saat itu ya, dengan targetnya di upper bandnya ya teman-teman. Nah begitu juga kalau dia bergerak ke bawah, ketika dia bergerak ke bawah dan dia menembus MA20 ke bawah, kita bisa lakukan jual dengan target lower bandnya ya teman-teman ya. Nah ini berapa kali kelihatan ya. Nah ketika dia tembus dari bawah ya, nah, kita bisa lakukan beli di titik ini, kita bisa ambil take profitnya di upper bandnya ya. Nah ini juga ya, kita bisa lakukan jual ketika dia tembus dari atas ke bawah MA20 nya dengan target take profitnya di lower bandnya ya. Nah begitu. Jadi kurang lebih secara umum seperti itu penggunaan Bollinger Band ya teman-teman. Nah oke teman-teman, terima kasih atas waktunya menonton video saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam Advox. Jadi setelah kita dengar dua video tadi, Anda lihat bahwa Advox juga termasuk di Victory Bandung, ya bagian trainer-trainer dan edukasi kita. Jadi kepada teman-teman yang masih mau tahu mengenai apa saja dalam hal trading, bisa ke sana. Nah, saya sekarang ini akan menerangkan kepada Anda bagaimana trading dari 30% atau dengan menggunakan Bollinger Band. Saya akan praktekkan kepada Anda ya dengan menggunakan Meta 5. Ya. Ini teknik-tekniknya. Ya. Oke. Nah, ini teknik misalnya kapan sih kita enter market? Kapan sih kita buy? Kapan sih kita sell dengan menggunakan Bollinger Band? Nah, berdasarkan pengalaman saya dalam hampir 20 tahun trading, dan ini adalah ilmu yang sangat paling mudah.
Dan sekali lagi, Anda jangan takut voting, ya, dan jangan emosi. Kita bikin menjadi rate-nya 1:10. Jadi Anda kalau punya 100 juta, Anda hanya boleh masuk satu lot. Ya. Nah, di sini saya akan praktekkan misalnya kita lihat di posisi di mata uang euro. Nah, kalau Anda lihat mata uang euro, kita lihat di sini di daily-nya, kita lihat sebelumnya, ya, kalau dia keluar dari Bollinger Band pertama, ya, Anda boleh sell, tapi paling aman adalah masuk Bollinger Band kedua. Kalau Anda sell di sini dari daily, ini harga turun ke bawah. Nah, ini rata-rata seperti itu. Kalau Anda sudah melakukan transaksi ini, Anda lihat lagi di weekly-nya. Nah, bila Anda misalnya masuk di weekly, Anda bisa lihat posisinya. Apakah dia ini jauh? Contoh ini euro. Euro ini masih target di sini. Kalau kita lihat di daily, euronya ada di bawah. Kalau Bollinger Band bawah, ini Anda tinggal buy di sini. Ya. Nah, ini salah satu trik. Trik sangat mudah. Jadi Anda lihat di weekly, lihat di daily. Hanya itu aja. Tiap hari Anda lihat, nggak dapat nih misalnya di euro. Wah, harganya nggak dapat nih. Kita lihat misalnya mata uang pound sterling. Ya, sekali lagi leverage 1:10 ini hanya berlaku 100 juta hanya untuk di forex, tidak berlaku untuk di loko. Nah, Anda bisa lihat nih, kalau kita misalnya masuk di pound sterling, kita buka di weekly. Weekly-nya masih up, masih menuju ke atas. Daily-nya ini sudah Bollinger Band. Kalau Anda lihat posisi di sini, ini harga untuk posisi pound sterling sudah cocok untuk di sell. Nah, untuk itu saya praktekkan kepada Anda. Kita lihat sell-nya. Saya masukkan sell-nya, saya trading. Kita lihat dalam 2-3 hari atau 1 minggu ke depan harga sell ini profit atau tidak. Oke. Nah, sekian. Wah, Sin, seru banget sih ya materi yang disampaikan oleh coach kita. Ya. Nah, sekarang kita mungkin langsung buka sesi pertanyaan Ya. aja, Sin ya. 3 pertanyaan yang paling menarik nih, Bu. Ya, betul. Kita cari pertanyaan. Kita cari 3 orang beruntung yang bisa menyampaikan pertanyaannya malam ini, Sin ya. Ayo, kita kasih 3 Oke, ini ada dari Bapak Muhammad Junaidi. Bagus sekali penjelasannya. Apakah ada alamat video tutorialnya? Terima kasih. Silakan, Coach. Nanti kalau videonya Anda bisa buka di YouTube juga ada di Evoke ID. Ada beberapa video yang lain juga ada di sana. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin di sini udah pada ngerti semua ya? Padahal ini ya Bu, tanya aja gitu nggak apa-apa. Ya, boleh yang mau nyampein pertanyaan, yang tidak ngerti, yang belum ngerti, yang baru sama sekali, atau mungkin mau tahu lebih banyak lagi, mumpung kita masih live, boleh tanya langsung ya, Sin. Oke, ini ada pertanyaan, Sin. Ya. Dari Bapak Yusuf, ada modal khusus tidak Pak untuk pemula? Silakan Coach. Maksudnya modal khusus gimana nih? Oh, yang minimal. ditanyakan itu modal minimalnya. Oke. Sebenarnya untuk kita mencari profit 30% per tahun, kenapa saya bilang minimalnya 100 juta? Karena kalau dalam 1 tahun Anda mendapatkan 30% kan berarti 30 juta. Tapi kalau Anda mau mencoba dengan nilai 10 juta, boleh-boleh saja. Kalau 30% target kita profit berarti 1 tahun profitnya 3 juta. Jadi sebenarnya dalam hal ini Anda bertransaksi, semakin besar modal Anda, keuntungan Anda semakin besar. Jadi kalau modal kecil dibesarkan, ada lagi tekniknya. Tapi yang sekarang ini adalah teknik trading forex dengan mudah. Ya, ini yang saya kasih, itu beda lagi. Ya, bagaimana Bapak Yusuf sudah mengerti? Atau ada lagi yang mau ditanyakan?
Ya, gimana Pak Yusuf? Sudah cukup bisa dimengerti mungkin jawaban dari coach kita? Oke, oke, terima kasih. Kita ada pertanyaan lagi nih, Sin. Wah, seru banget Dari Bu. Bapak Karnadi. Ini pertanyaan orang beruntung kedua ya, Sin Iya. ya? Oke, silakan Sin. Dari Bapak Karnadi. Maksudnya untuk sekali OP, terus berapa persen risknya? Terima kasih. Silakan coach. Oke, ini kalau OP bahasanya udah tidak open posisi ya. Jadi yang jelas posisi di sini risk manajemennya adalah 100%. Ya, jadi kalau Anda masuk satu lot, Anda punya tahanan 10.000 poin. Nah, 10.000 poin setahun sekali itu belum pernah ada. Belum tentu mata uang itu ada. Yang penting Anda sell di high, buy di low. Yang saya kasih adalah kiatnya adalah sell di high dan buy di low. Oke. Ya, jadi Berarti- floating itu biasa. Oke. Itu aja. Mungkin kata lain buy on high, sell on high, buy on low mungkin itu Ya, Coach, betul. Betul Oke. ini, Mak. Gitu, Mak. Oke, gimana Pak Karnadi, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Iya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan 3 berikutnya sih. Di sini ada, kita coba cari hasilnya, pertanyaan yang sedikit agak menarik sih. Oke, ini ada dari Bapak Mirza Oriza. Apa tuh Bu? Oke, silakan. Dari Bapak Mirza nih. Jika kita menggunakan Bollinger Bands, kira-kira berapa persen akurasinya? Nah, silakan coach. Ini kalau kita bicara akurasi, semua analisa punya akurasi. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya mengenai Bollinger Band. Sampai hari ini saya suka sekali dengan Bollinger Band. Hampir di beberapa kompetisi trading maupun saya sebagai coachnya, kita sudah beberapa kali melakukan transaksi. Itu saya menggunakan, salah satunya menggunakan Bollinger Band. Jadi akurasinya bisa dibilang hampir di atas 90%. Oke, siap. Gimana Bapak Mirza? Udah cukup dimengerti jawabannya Pak? Oke, Coach, ini ada sambungan pertanyaan nih Coach dari Bapak Mirza, Coach. Di atas 90% itu pakai time frame berapa ya Pak? Silakan Coach. Time frame-nya sebenarnya Anda bisa lihat di 20 dan di 14. Jadi Anda bisa menganalisa time frame 20 dan 14. Oke. Di 20 sama 14 Pak Mirza. Ada yang bertanya lagi Pak? Kita kasih satu kesempatan lagi nih Bu. Ini ada tambahan nih Coach, ada tambahan tadi dari Pak Karnadi Coach. Apa nih? Oh oke. Euro USD pernah 20 tahun nggak balik lagi loh Pak. Gimana tuh Coach? Nah. Yang mana? Euro USD pernah 20 tahun nggak balik lagi. Ya betul. Harga yang waktu Brexit. Makanya saya bilang, Anda belum tentu dalam 1 tahun untuk 10.000 poin. Belum tentu satu mata uang 1 kali. Jadi kalau Anda bilang 20 tahun harganya nggak balik lagi, harga itu balik bolak-balik. Tapi kalau Anda buy di high, ya nggak balik-balik mungkin. Atau sell di low, nggak balik-balik harganya. Jadi yang pasti, kalau ini ada Anda melakukan transaksi, dan Anda tidak balik harganya, berarti Anda bukan sell di high, tapi buy di high. Itu aja. Balikannya Coach ya? Ya. Oke. Gimana nih, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ayo dong, nanya ya Bu. Iya. Mumpung masih ada kita, kalau udah nggak ada kita, kalian nggak bisa nanya lagi sama kita. Dan mumpung masih ada coach yang siap menampung pertanyaan-pertanyaan lagi. Ayo. Oke, kita buka 3 sesi lagi, Sinnya 3 pertanyaan lagi. Berarti 3 orang beruntung lagi nih, Sin. Oke, ini ada nih Sin dari Trimuji Lestari. Ya, pertanyaannya. Bagaimana menyiasati jika terjadi open gap di hari Senin, Pak? Silakan Coach. Oke, saya jawab ya. Bila mana
Open gap itu nggak tiap hari ada. Open gap itu nggak tiap Senin ada. Bila ada berita ataupun yang aneh, ada kejadian yang di luar dugaan, ya. Jadi menurut saya jangan takut ada open gap. Open gap itu nggak mungkin dalam satu hari 10.000 poin, kecuali Anda apes saja. Misalnya Brexit 1.000 poin satu hari, 10.000 poin satu hari. Dan itu waktu yang nggak ada yang bisa prediksi. Ya mungkin itulah pada saatnya posisi Anda memang di sanalah pada saat kita bisa dibilang overloss, habis. Itulah saatnya. Tapi nggak akan tiap hari dan tidak akan ada 1 tahun sekali. Oke. Gimana nih untuk Primuji Lestari? Jawabannya ada yang ditanyain lagi mungkin? Apa sudah cukup mengerti ya, Bu? Oke, Coach. Ada pertanyaan baru nih dari Bapak Freddy Halim. Iya. Pak, kalau pakai Bollinger Band, apakah ada pemasangan TP dan SL? Kalau ada berapa poin? Terima kasih Bapak ganteng sekali. Wah, makanya saya tadi bilang, ini bos saya dulu nih. Oh gitu. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau menggunakan Bollinger Band ini dan kita trading dengan cara mudah ini, Anda nanyain stop loss, nggak usah pasang stop loss. Ya, nggak usah pasang stop loss. Anda masuk satu lot, lepas saja. Ya. Take profitnya berapa? Kalau kita analisa satu kali masuk kita mau cari 30 poin, berarti kita dalam 1 tahun butuh 10 kali transaksi. Ya kan? Kalau Anda mau 30 poin. Tapi kalau Anda mau 300 poin berarti 1 kali transaksi selesai. Ya. Jadi saya sarankan kepada Anda boleh 30 poin, boleh juga Anda mau 50 poin. Ya, tinggal Anda maunya di angka berapa. Saya rasa itu. Maunya di angka berapa dan mungkin menyesuaikan equity juga ya Coach yang enggak. Yang pasti kan ini kan posisi profit ya. Okay. Kalau posisi profit ya balik lagi kepada klien dan kepada nasabah yang mau berapa? Mau 10 poin, mau 30 poin, terserah. Ya kan? Selagi profit, stop loss Anda nggak usah pasang. 10.000 poin hanya 1 dalam 20 tahun. Oke, yang penting Anda sell di high, buy di low. Itu yang perlu. Itu that's the point ya Coach. Oke, Bapak Freddy Halim gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi sama Coach kita? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sih. Ya. Siapa nih? Dari Muria Safitri. Bagaimana mengetahui kalau harga sudah di high dan sudah di low? Karena kadang saya trading sudah sell di resistance dan sudah di double top, tapi ternyata tembus, Pak. Silakan, Coach. Oke. Kalau tadi nyimak mungkin pertama atau yang detik-detik terakhir saya kasih harga trading dan saya praktekkan saya sell di harga itu, kita lihat apakah saya dapat 30 poin, 50 poin, apa 100 poin. Jadi kalau Anda tadi menyimak dari pembicaraan saya dari awal, angka-angka tersebut sudah saya dan tekniknya sudah saya ajarkan. Oke, berarti di materi pertama tadi semuanya udah jelas mungkin Coach ya. Oke, ini Coach ada dari Pak Freddy lagi, sudah jelas. Terima kasih kalau kangen nanti saya telepon aja Coach. Bisa aja nih. Oke, ada pertanyaan lagi nih Coach dari Krisna Pitupuro. Coach, hold transaksi apakah disarankan? Nggak ada masalah. Anda transaksi kan tujuannya buat profit, buat cari untung. Selagi masih floating loss, itu hanya berupa floating. Belum loss. Kalau Anda cut, baru loss. Kalau masih floating loss. Jangan takut sama swap. Jangan takut sama cas komisi. Yang penting ada trading profit. Oke. Gimana nih Bapak Krisna Pitupuro? Cukup puas dengan jawabannya atau ada yang ditanyain lagi mungkin? Iya, manggil abang nih. Kalau umurnya di atas saya panggil abang.
Oh, abang. Oke, mungkin dari yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Ada dari Pak Karnadi nih, Coach. Sip, SL adalah penghambat profit ya, Coach. Benar nggak, Coach? Stop loss itu penghambat profit bahasa Anda. Kalau saya bilang ya stop loss ya Anda loss. Cuma sekarang balik lagi, Anda transaksi takut loss apa enggak? Kalau Anda takut loss 30 poin ya pasang 30 poin. Kalau Anda takut loss 100 poin ya 100 poin. Tapi kalau Anda tidak takut loss 10.000 poin, 10.000 poin Anda pasang. Itu saran saya. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Ya, ayo aku. Sudahnya keluar sendiri. Kalau biar menarik gitu aja. Selagi masih ada waktu ya. Tanya lagi sama kita. Kapan lagi Oke. Jadi trading ini sangat mudah. Jadi jangan dibikin susah. Trading forex itu analisa, biarin orang analisa. Kita tinggal memilih siapa yang ngajarin kita yang bisa bikin untung. Yeah. Siapa yang bikin kita bisa profit. Oke. Yuk. Kalau sudah berarti sudah jelas semua ya. Ya, mungkin, kalau udah pada pintar mungkin, Coach. Ya, kita sudahi mungkin. Coach, maaf. Ada satu lagi nih, Coach. Ini kita pertanyaan terakhir, Coach. Dari PT Victory International Futures Eri Mulyana. Coach, kalau floating minus dibiarin sampai berapa lama? Dan apa yang harus dilakukan supaya cepat clear posisi? Kalau floating itu menjengkelkan, Coach. Oke. Kalau kita bicara dengan teknik yang saya bicarakan, Anda nggak usah takut. Anda kalau buka usaha, misalnya Anda buka usaha rumah makan, ya, selagi omsetnya belum ada itu kan udah floating loss. Tapi begitu pada saat Anda menutup usaha tersebut, itulah namanya. Ya, jadi sekali lagi, jangan takut dengan floating. Menjengkelkan. Kalau Anda banyak posisi, pasti menjengkelkan. Kalau mau banyak posisi, modalnya besar, kan? Itu saran saya. Kita apakah disarankan averaging? Averaging boleh aja. Modal Anda tambahkan. Jadi kalau Anda punya 100 juta, 10.000 untuk satu lot, Anda mau averaging, tambahkan 100 juta. Baru Anda lakukan. Buat Anda trading lebih mudah dan Anda lebih tenang. Karena leverage yang saya tawarkan adalah membesarkan leverage-nya atau mengecilkan leverage-nya dari 1:100 menjadi 1:10. Biar Anda buat para pemula tradingnya jadi lebih mudah dan tenang. Ini saran saya. Oke. Sudah? Mungkin, Coach, ya, untuk sesi pertanyaan kita kali ini. Yang nggak nanya sama kita tadi bakalan nyesel karena nggak setiap hari bisa ketemu kita di sini ya. Kapan lagi coba ketemu sama kita? Betul. Oke, Coach. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Coach, sebelum kita menutup webinar malam ini? Oke, buat teman-teman yang trading, yang baru belajar trading, buat marketing baru trading, yang jelas saya sudah 20 tahun trading dan tidak pernah keluar dari bisnis ini. Yang barusan saya sarankan kepada Anda adalah hal yang sangat mudah untuk Anda menjadi marketing, menawarkan kepada klien ataupun nasabah yang baru mau trading untuk mendapatkan analisa yang sangat mudah. Jadi analisa yang saya tawar adalah analisa yang sangat-sangat simpel. Anda silakan mempraktekannya di akun simulasi. Nanti Anda bisa lihat review portofolio Anda, transaksi selama Anda 1 tahun. Gimana? Apakah benar yang saya tawarkan tadi? Yang pasti, semua kiat-kiat yang saya tawarkan ini adalah hal-hal yang sangat mudah. Itu aja buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, Coach. Terima kasih, Coach, ya. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Terima kasih, Irma dengan Cindy. Terima kasih untuk semuanya sudah masih pertanyaan sama kita semua gitu ya, Bu. Seru banget malam ini ya. Benar. Makin malam makin panas ya ternyata. Mungkin kita kecepatan sih ya. Kalau gitu agak malam sih. Tapi ya sudah demikian acara webinar kita malam ini. Kami ucapkan terima kasih untuk para traders yang sudah gabung di acara webinar kita malam ini dari awal sampai akhir.
dan yang udah ikut berpartisipasi memberikan pertanyaannya pada kita. Ya, dan mohon maaf juga bila ada salah-salah dari kita dari persiapan ataupun pelaksanaan kita secara webinar ini malam ini. Dan juga mudah-mudahan webinar kita malam ini bisa bermanfaat untuk para trader semua sih ya. Betul banget. Dan ini nih, buat yang mau belajar trading lagi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung follow aja sosmed kita, atau untuk Victory Bandung, kalian bisa langsung hubungi kami di bawah ini. Dan untuk AdFox ID, silakan hubungi kontak centernya di sini. Bye traders.